Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggota kami yaitu Muhammad Zalfa Yuda Prakasa dan Malik Muzaki dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa aplikasi turunan fungsi aljabar. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu ada materi aplikasi turunan. Aplikasi turunan fungsi biasa digunakan untuk memecahkan permasalahan interval, fungsi, naik atau turun, gradien, titik stasioner, nilai maksimum atau minimum fungsi, serta kecepatan dan percepatan. Yang pertama, kita bisa menentukan gradien persamaan garis singgung. Salah satu cara untuk membuat sebuah persamaan garis singgung adalah dengan menggunakan gradien atau kemiringan dari garis tersebut. Gradien suatu fungsi f(x) yang melalui titik a, fa dapat ditentukan dengan menggunakan turunan dengan rumus m sama dengan f aksen a. Dan yang kedua, kita bisa menentukan kemonotonan fungsi. Aplikasi turunan yang lainnya adalah menentukan kemonotonan suatu fungsi. Maksudnya, kamu dapat mengetahui suatu fungsi naik atau turun pada interval tertentu. Misalkan f(x) memiliki turunan pada interval tertutup a, b. Jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi naik pada interval a, b. Dan jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi turun pada interval a, b. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada titik stasioner. Titik stasioner disebut juga titik kritis, titik ekstrim, atau titik balik. Titik stasioner merupakan sebuah titik pada kurva dengan gradien dari garis singgung kurva bernilai 0. Jika fungsi f(x) kontinu dan terdiferensial, maka fa dikatakan nilai stasioner dari f(x) jika dan hanya jika f aksen a sama dengan 0. Dan yang keempat itu selanjutnya ada nilai maksimum dan minimum fungsi. Dalam menentukan nilai maksimum atau minimum suatu fungsi dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang ke satu ada menentukan titik stasioner pada fungsi f(x) yang berada pada interval AB. Yang kedua itu menentukan nilai fungsi pada ujung interval yaitu fa dan fb. Yang ketiga itu ada membandingkan nilai fungsi pada langkah 1 dan 2. Nilai yang terbesar adalah nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil adalah nilai minimum. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan kecepatan dan percepatan benda. Jika diketahui sebuah benda bergerak menempuh jarak s sama dengan ft, maka kecepatan dan percepatan benda tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan benda saat t detik turunan pertama. Rumusan turunan pertama yaitu v sama dengan s aksen sama dengan ds per dt. Dan yang kedua, ada percepatan benda saat t detik turunan kedua. Rumusnya ialah v sama dengan s aksen sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat. Oke, di sini ada contoh soal menentukan nilai maksimum. Dalam memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya yang dinyatakan 2x kuadrat min 10x plus 50 ribu rupiah dan dijual untuk 1 unit barang dengan harga yang dinyatakan 50 plus x ribu rupiah. Tentukan keuntungan maksimum per hari. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Diketahui harga beli atau modalnya yaitu 2x kuadrat min 10x plus 50. Dan harga jualnya 50 plus x kita kalikan dengan x karena tidak diketahui berapa unit. Bentuknya menjadi 50x plus x kuadrat. Yang ditanya yaitu berapa keuntungan maksimal yang bisa ia peroleh dalam satu hari. Untuk mencari keuntungan, rumusnya yaitu harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya yaitu 50x plus x kuadrat dikurang harga belinya 2x kuadrat min 10x plus 50 sama dengan min x kuadrat plus 60x min 50. Kita menggunakan konsep turunan. U aksen x sama dengan 0 menjadi min 2x plus 60 sama dengan 0. Kita mencari nilai x-nya
berarti min 60 dibagi min 2, yaitu 30 unit. Untuk mencari keuntungan maksimal, kita bisa mensubstitusikan nilai 30 ke dalam rumus. Menjadi min 30 kuadrat ditambah 60 dikali 30 min 50. Menjadi min 900 ditambah 1800 dikurang 50. Sama dengan Rp850.000. Berarti keuntungan maksimal yang bisa ia peroleh dalam satu hari yaitu sebanyak Rp850.000. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.